Ini ujian terberat bagi saya. Saya kalau bicara depan prajurit ribuan, depan para tokoh biasa. Hari ini saya diuji, saya membawa ibu saya, istri saya, dan putra-putri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wala khawla wala quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama orang tua kita, guru kita, Dr. Kiai Haji Yusuf Mansur beserta keluarga besar. Berikan aplaus kepada beliaunya, tepuk tangan untuk beliau. Saya pribadi sama beliau ini bukan orang baru. Saya sedikit cerita. Beliau adalah abang saya, kakak saya, bahkan salah satu tokoh ulama yang menjadi panutan dan banyak belajar. Beliau mungkin tidak pernah tahu bahwa yang berdiri di sini belajar dari beliau mulai tahun 99 saya, perjalanan beliau. 2000, bagaimana tentang hafiz Al-Quran dan bersedekah. Kayaknya perjalanan kita ini sama, Kiai. Saya bawa ibu saya, saksi hidup. Tidak mudah. Saya terus terang mohon maaf, sebenarnya ada kegiatan para wali, santri. Saya bukan punya keinginan untuk berdiri di sini, apalagi berbicara, memberikan ceramah atau sambutan. Sebenarnya yang pas tadi adalah wali santri yang terbaik. Tapi ini keinginan beliau, dan di dunia ini tidak ada yang tiba-tiba, daun jatuh saja sudah diatur, apalagi saya berdiri di sini termasuk putra-putra tadi yang terbaik maupun yang belum diberi kesempatan terbaik, itu yakin dan percaya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Abang Da, saya mohon maaf, mungkin tidak semua tahu, tidak semua kenal. Ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Saya tertarik dengan beliau tahun 2000. Saya waktu itu masih kapten. Saya tertarik, ini kiai yang tidak pencitraan dan beliau bercerita, tidak malu, tidak gengsi, dan apa adanya. Bagaimana permasalahan kehidupan beliau, beda-beda tipis, Abang Da. Hanya saya mungkin agak ini, bagaimana bersedekah. Ternyata semakin banyak bersedekah, ujian semakin berat, Kiai. Fitnahnya semakin tinggi. Mohon maaf. Itu nanti akan saya cerita sedikit. Dan di sini hadir yang kami hormati para guru, para alim ulama dan tokoh agama, Kiai Haji Kosasih, Kiai Haji Ahmad Jamil, Ustadz Anwar Sani, Ustadz Tarmizi, termasuk para pendamping, ya, para guru, dan mungkin di sini ada yang satpam itu juga sangat membantu. Saya sangat terima kasih sekali. Dan tadi saya ngobrol dengan Pak Maman dari Kementerian Agama. Terima kasih. Pesantren ini merupakan cikal bakal para pemuda yang suatu saat nanti akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai bersama. Saya lanjutkan sekali lagi, mungkin di sini hadir juga dari Syekh dari Yaman. Inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya Pancasila. Negara kita negara kepulauan, tetapi yakin dan percaya pemuda yang ada di sini itulah mini Indonesia. Terima kasih Syekh atas kehadirannya. Tepuk tangan untuk beliau nih, Syekh ini ya. Karena saya belum kenal namanya, tapi yakin saya syahid. Saya bagian dari anak-anak yang masa lalunya mungkin sama dengan saya. Jangan berkecil hati.
Jadi waktu yang tepat ini hadir pula bisa berdiri Adan Danjon Batalion, Komandan Batalion 318 berdiri. Menghadap ke sana. Adik saya, anak saya, jangan ragu. Beliau ini alumni Gontor, pondok pesantren. Dan bisa masuk akademi militer. Ya, yang pertama, ya, silakan duduk. Saya sedikit lanjut cerita, Yai, karena kalau pemuda ini tidak butuh banyak tulisan, cerita, pengalaman adalah ilmu pengetahuan. Betul nggak anak-anakku sekalian? Saya terima kasih sekali dengan istri saya yang mendampingi saya, ibu saya. Saya punya anak 3. Yang pertama sudah lulus alhamdulillah dari kecil MTSN sampai kuliah ambil psikologi. Yang kedua ini laki-laki, Kiai. Saya tentara, tidak mungkin tiap hari saya ketemu anak saya. Banyak pesantren dan semuanya terbaik. Tapi saya tidak tahu Allah memberikan jalan karena saya sayang dan saya tertarik dengan kehidupan Ustadz atau Kiai Yusuf Mansur. 6 tahun yang lalu, tiba-tiba anak saya lulus SD langsung bahasa Jawa nyemplung. Mondok, dulu ayahnya tidak sempat mondok. Tadi cerita sama Pak Maman, dulu kita Kiai Ngalong. Saya ini lahir dari Jawa Timur, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Jawa Timur, desa betul Pak. Desa betul. Mungkin yang ada di sini ada di anak-anak saya jangan khawatir. Bukan orang kota, bukan orang desa yang bisa menjadi. Tapi bagaimana akidah, bagaimana akhlakmu, dan bagaimana yang disampaikan tadi yang terbaik, doa orang tuamu, ibumu. Ya, alhamdulillah 6 tahun anak saya di sini. Tetapi setelah dari sini bukan langsung tanggung jawab itu kepada lembaga, tapi orang tua wajib. Ada sedikit cerita, Yai, mohon maaf. Kita ini saat ini Presiden kita, Bapak Prabowo menyampaikan, cukup kita jangan ribut terus. Negara kita negara kaya raya. Kalau pemudanya ribut, para politiknya ribut, akhirnya berdampak, berpengaruh kepada anak-anak yang sekarang ini. Dan salah satu di Darul Quran inilah bagaimana mencetak para pemuda-pemuda yang nanti yakin akan menjaga negara kesatuan Indonesia yang kita cintai bersama. Tepuk tangan rekan-rekan sekalian. Saya tertarik kepada adik tadi yang terbaik di sini. Hanya perlu saya sampaikan suatu nasihat sebagai seniormu, abangmu. Pemenang sejati bukan bagaimana hari ini kau terbaik. Catat ini. Catat. Pemenang sejati bukan bagaimana hari ini kau juara 1. Pemenang sejati adalah bagaimana engkau mensyukuri apa yang kau terima hari ini. Kok Bapak bisa bicara seperti itu? Saya punya pengalaman. 4 tahun saya dididik di Akademi Militer. Ya, ada yang terbaik. Tetapi begitu kapal sudah berlabuh yang disampaikan tadi itu, maka kalian akan mencari jati dirimu. Dan Anda harus bersyukur, berterima kasih kepada para guru, para kiai yang sudah mendidik selama ada 6 tahun, ada 3 tahun. Kebetulan anak saya 6 tahun, kiai, dan alhamdulillah banyak perubahan. Dan disitulah kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa negara ini akan semakin maju. Bangsa kita, bangsa yang besar. Bangsa kita, bangsa yang beraneka ragam. Dan hari ini, Darul Quran adalah Indonesia Mini. Berbagai asal latar belakang datang ke sini untuk mencari ilmu dan membentuk karakter. Itu yang penting. Building karakter. Akidah kalian punya, ilmu bisa, tapi karakter ini yang perlu kita kuatkan. Itu yang selalu disampaikan Bapak Presiden kita. Bagaimana karakter kita jangan sampai hilang. Tahun ini berapa lulusan, Kiai? Ada berapa sekarang?
Ada berapa? Ada 140-an? 200? 100? 134. Kalau 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin, maka Islam rahmatan lil alamin akan terjadi. Kok Pak Susilo bisa? Saya 6 tahun, tiap tahun saya mengikuti Daku Fest. Kalian ini pemuda-pemuda yang hebat. Saya 3 tahun di Akademi Militer, Bapak, Ibu sekalian. Setiap tahun memberikan ide-ide, baru tingkat SMA sudah hebat. Hari ini kau berpisah. Saya tanya sama Yai, ada enggak ikal di sini, ikatan alumni? Oh ada. Setiap tahun kalau ada namanya Dharma Bakti, Alma Mater, itulah kau gunakan. Jangan ribut di medsos, jangan ribut di media, jangan akhirnya terjadi hoax. Kau kerja dan kerja. Untuk itu pesan saya yang pertama, ayo selalu berpikir positif. Tadi rekan mudah menyampaikan, jangan saling membenci. Mulai hari ini kalian berpikir positif dengan alumni Anda. Setelah berpikir positif, satukan frekuensi. Siapa yang tertua, siapa diangkat, satukan frekuensi bahwa alumni angkatan ke-15, betul? Punya warna, punya ciri, dan suatu saat akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan berkecil hati adik-adikku sekalian. Kalian SMA hebat, kalian pondok pesantren modern. Saya 3 tahun di Akademi Militer, saya lihat anak saya hampir mirip-mirip. Kayaknya lebih keras di sini malah. Jam 3 bangun, deres kalau ini kan, nggak sempet. Jadi kalau ngantuk di kelas udah biasa. Jadi saya lihat anak saya, loh kamu kok ada ngerembes makan nasi goreng malam hari? Ya lapar, sama. Itu. Ya. Berpikir positif, satukan frekuensi, tadi saling mendukung, jangan saling menjatuhkan. Yang ketiga, jaga silaturahmi. Ini penting, jaga silaturahmi. Saya angkatan 93 lulusan Akademi Militer dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih reuni ikatan dan insya Allah putra-putra saya di sini juga sama punya ikatan angkatan 15 kuatkan. Dan yang terakhir bermanfaat untuk umat, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apa contohnya? Jangan hanya untuk keuntungan pribadi kalian sekolah. Setelah ini bisa ada di mana? Kuliah di mana? Ada yang di TNI, ada yang di Polri, ada yang di pemerintahan. Itulah yang akan memperkuat Anda. Izin saya saran Pak Kiai, di sini ada Babinsa, Sersan Saribun. Ini pondok pesantren nasionalis. Ahlul Sunnah wal Jamaah, dan itulah Pancasila ada di sini. Saya 6 tahun Pak, setiap tahun kegiatan Daku Fest semuanya menceritakan sejarah bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Saya pernah neteskan air mata seorang TNI, seorang anak SMA, belum merasakan dia sejarah, tapi dia bisa menceritakan bahkan bagaimana perjuangannya kemerdekaan. Pak Dirman, perjuangan Pak Dirman ditandu. Dan Anda pelaku-pelakunya. Dan tidak semua alumni memberikan cerita seperti itu dalam kondisi COVID. Alumni Anda ini yang diuji dengan kondisi COVID, tapi Anda tidak goyah. Tepuk tangan untuk alumni untuk angkatan 15. Itu yang terakhir bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Silahkan Anda berbeda kuliah, berbeda mungkin pekerjaan, tapi begitu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, semoga yang di depan ini ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri agama, bahkan ada yang menjadi panglima TNI, Kapolri.
itu harus bisa. Tepuk tangan ya. Nah, semoga ini di hari yang baik, berbicara di depan orang-orang baik. Insya Allah ini adalah doa. Itu dari saya. Mohon maaf karena ini perintahnya untuk memberikan sambutan. Saya berkeringat, ini tegang ya kan. Ilmunya lebih tinggi di depan saya ini. Dan pesan yang terakhir pada anak-anak saya, semua bisa berhasil. Saya bisa berdiri menjadi Maijen bintang 2 ini tidak lepas doa seorang ibu. Muliakanlah kedua orang tuamu, ibumu, maka hidupmu akan mulia. Bahagiakanlah kedua orang tuamu, ibumu, maka hidupmu akan bahagia. Saya diajari sama kiai saya, abang saya. Ada salah satu sahabat menanyakan, Rasul, siapa yang saya cintai? Rasul menjawab 3 kali. Umi, ibu. Kenapa 3? Tidak semua tahu anak-anakku sekalian. Kenapa 3 kali? Karena 3 ini ya yang tidak dilakukan oleh laki-laki, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Apa yang pertama? Bagaimana ibumu mengandungmu? Bagaimana ibumu yang melahirkanmu? Dan bagaimana ibumu yang menyusuimu? Saya di sini bisa seperti ini. Mohon maaf, saya bawa ibu saya, bisa berdiri ibu saya, bukan saya pamer, bukan ini. Ini ibu saya, para anak-anakku sekalian, mbahnya, utinya Pasha, beliau anaknya, putranya 8, 7. Setiap saya cerita, ojo isi-isinya kulit ora popo. Ibu saya itu dari sekolahnya mungkin SD tidak lulus, jualan di pasar. Tiap hari habis subuh, alhamdulillah bisa menjadikan Susilo yang hari ini bisa menjadi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad ada di Malang. Itu cerita sedikit. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Itu. Dan yang terakhir, putri saya yang nomor 3 juga mondok pesantren di Darul Quran di Bekasi. Terima kasih. Itu berkat karena kita cinta dengan akidah yang kita miliki. Ini jadi ceritanya lain nih Kiai. Aduh, malah Kiai jangan gedong, jangan ibu saya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini tepuk tangan untuk Kiai Yusuf Mansur. Bukan hanya seorang Kiai, tapi belum meneladani bagaimana Rasulullah. Tadi lihat, sekarang kadang-kadang mohon maaf Kiai, banyak Kiai itu hanya benda, kamu angkat sana, angkat sini. Saya tadi ternyuh, belum ngangkat podium. Tepuk tangan untuk Kiai ini. Ini perjuangannya tidak ringan, berat, fitnah macam-macam. Jadi semakin tinggi kita bersedekah, fitnahnya semakin tinggi, Kiai. Saya minta yang ada di sini kita jaga, semoga beliau ini tetap sehat, betul anak-anakku, diberikan rezeki yang berlimpah, bermanfaat untuk umat. Darul Quran akan semakin hebat, dan akan berperan kepada negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai bersama. Itu saja, oke. Terima kasih. Yang doain minta Fatihahnya buat cucu-cucu. Ini aku. Fatihah. Ya. Ini dimintain doa. Masya Allah. Ya, enggak apa-apa ini ya. Mohon maaf ibu-ibu yang hadir di sini. Ini perintah Kiai. Jadi saya nurut berkahnya Kiai. Ibu saya berdoa untuk semuanya, anak-anak, cucu-cucunya. Semoga yang di depan ini menjadi pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang bisa berperan dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Setelah ini Ibu berdoa, doain. Nggih, monggo. Ya. Maaf kalau ada kesalahan, minta maaf ya Bapak Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi
Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin bahasyatan jadi jadatan ilmi babarakan fi rezeki wa tufatan maut barumatan dalam maut wa makiratan batal maut Allahumma hawin ala syakaratin maut wa najatan minna naribal awlan kisab Rabbana ala syakatan wa bi alkolika kina bakina ada benar amin ya rabbal alamin. Maaf gemeter. Mohon maaf ya. Ini harus saya ceritakan sedikit hasilnya seorang ibu. Kami punya keluarga ada 7 sekarang. Yang pertama kakak saya tinggal di kampung, kepala desa Karangtengah dan sekarang sudah selesai. Yang kedua saya Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, pangkat Mayor Jenderal TNI. Jadi menjadi seorang jenderal tidak harus anaknya jenderal, tidak harus anak pengusaha. Ini untuk motivasi untuk anak-anak saya yang di depan ini. Ini seorang ibu yang tiap hari jualan di pasar. Dulu pernah cerita sedikit, naik sepeda, enggak apa-apa cerita sedikit, enggak apa-apa. Saya tingkat 2, jualan di pasar 7 kilo naik sepeda, ada namanya kehidupan. Ada mengatakan, anaknya tentara kok jualan untuk pasar numpak sepeda. Terus aku cuti, malam-malam ambil tipe cuti anak lanang iki ngomong, bayaranmu tuh piro? Saya masih sekolah belum dapat bayaran. Kenapa? Kamu malu nggak kalau punya ibu? Yuk. Kamu malu nggak kalau punya ibu jualan di pasar? Aku naik sepeda, Jawaban saya apa? Bu, selama itu halal, laksanakan. Dan istri saya yang memberitahu saya, cukup ibu sudah nggak boleh jualan lagi, saya naik kapten. Dan istri saya yang mengajak ibu umrohkan, dan istri saya mengajak ibu berangkatkan haji. Inilah istri saya. Alhamdulillah. Adik-adikku, anak-anakku sekalian, saya di sini bercerita seperti ini, mohon maaf jangan salah paham. Bukan saya sombong takabur. 100 lebih yang ada di depan saya ini. Bapakmu sebutnya. Tuh, cintanya seorang suami, bapakmu sebut nole. Bapak pegawai perhutani gitu. Cerita bapak ya. Maaf, bapaknya ini pegawai perhutani, Bapak Ibu. Ya makasih. Sekarang sudah pensiun almarhum. Makasih, udah itu aja ya. Tepuk tangan ibu-ibu sekalian. Tuh, sudah ditinggal suaminya aja, bapakmu sebut nole, bapakmu sebutnya cinta dunia akhirat insya Allah. Ya, ini istri saya. Saya dulu, ya, saya cerita adik saya laki-laki sarjana hukum S2 ada, terus yang laki-laki lagi pengacara juga sarjana hukum, yang nomor 3 lanjutnya guru. Terus selanjutnya itu usaha. Ini yang didik, yang ngajari, yang bujuk karena semua karena halal. Itu dari saya. Tidak usah anak saya nggak usah mas. Dan jangan sampai anaknya bandel ini. Dan putra saya ini memang saya lepas dan saya bilang jangan kau ceritakan orang tamu ya, kau sama. Ustadz jangan dibedakan, semua sama. Ya, hari ini akhirnya bukan sebagai perwakilan santri, malah menceritakan kehidupan saya ini, mohon maaf ya. Jadi mungkin ini jangan sampai nanti salah paham, ibu-ibu khususnya buat TikTok ini jangan sampai nanti salah, mohon tidak usah disebarluarkan. Kalau mau nonton saya tahun 2020 naik bintang 1, itu dibuat YouTube oleh Angkatan Darat, ada ratusan perwira yang naik bintang 1. Saya tidak tahu kok saya yang dipanggil Bapak Kasat, dan itu sempat rame di YouTube. Nah, itu saja kalau mau nonton, itu Brigjen TNI Susilo, ada di YouTube Brigjen TNI Susilo. Ini orangnya. Ya, ini bukan, jangan sampai jadi fitnah Bapak Ibu sekalian. Ya, sifatnya sebagai motivasi untuk anak-anak saya yang ratusan nanti ini. Kira-kira yang di depan saya ini siap nggak menjadi pengabdi bangsa dan negara? Siap nggak? Harus siap. Karaktermu sudah terbentuk, akhlakmu, akidahmu sudah ada di dalam.
Tinggal bagaimana sekarang kalian pisah. Ada yang di luar negeri, dalam negeri, ada di pemerintahan, bahkan ada TNI dan Polri. Kau kuatkan. Ada yang jadi ustadz, syiarkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang besar dan negara kaya raya. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah dipecah belah. Ayo kita sama-sama, kita dukung yang sudah dilakukan Bapak Presiden kita, bahwa negara Indonesia negara yang hebat. Para kemarin menteri, para kepala daerah dididik selama kurang lebih 1 minggu di Magelang. Itu bagaimana jiwa kursa pembentukan karakter. Kalian 3 tahun, 6 tahun di sini, berarti lebih hebat. Itu dari saya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini mungkin dari abang saya ada perlu sampaikan, izin Kiai. Saya sekali-kali bisa merintahkan beliau, ya kan? Kita baca doa buat semua ayah dan ibu kita, termasuk ayah dan ibu para wali santri, dan apalagi yang sudah wafat mendahului kita semua. Mudah-mudahan Allah ridha dan memberikan ampunan, serta memberkahi seluruh turunannya dan keluarganya, dan turunannya lagi dan keluarganya hingga akhir zaman. Khususnya juga mudah-mudahan nanti anak cucunya dari orang-orang tua, mudah-mudahan semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Alhamdulillah. Beliau bangga nih jadi alumni Daku. Alhamdulillah. Temenin tuh. Alhamdulillah. Di depan aja mah. Alhamdulillah. Kita beri aplaus yang meriah buat calon pangdam kita. Insya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah.